Nissan Grand Livina di kecepatan di atas 60 dia dengung. Jadi suara dengungnya itu masuk ke dalam kabin. Tapi ingat ketika melakukan tes jangan seperti ini berbahaya sekali karena kami sudah melakukan ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Ingat kecepatan 60 dia berdengung. Kita akan cek apakah kondisi bearing atau rodanya. Oke, kita sekarang sudah ada di camp setelah melakukan test drive. Kita akan coba ya. Wah, sudah rame. Baik, kita lanjut untuk melakukan pengecekan. Pengecekan untuk bearing sama ya. Tapi ini kita sudah pastikan bahwa suaranya itu bukan dari bearing, melainkan dari ban. Ini bannya udah keriting. Efek dari shock breakernya ya. Jadi tapak ban itu tidak menapak sempurna di aspal karena dia bergelombang. Jadi itu bikin dengung. Kita cek yang bagian depan. Sama, jadi dia fokus ke sebelah kiri. Itu tapak ban itu dia nggak rata, keriting. Nah itu juga bikin dengung walaupun ini kondisi bearing dalam keadaan baik. Jadi bearing aman, permasalahan dengungnya yang masuk ke kabin itu ada di kondisi ban yang sudah keriting. Ini penyebabnya karena shock breaker sudah tidak baik lagi. Jadi menurut info dari pemilik mobil, Nissan ini sudah servis di salah satu bengkel di Damaskus. Tahu Damaskus, daerah planet Pluto sana. Mas Totil. Sudah. Busi katanya cek, oke mantap, bagus. Koil 4-4-nya sudah dicek, bagus. Kemudian fuel pump, pressure sudah dicek, bagus katanya. Tapi penyakitnya masih ada berebet di gigi 3. 2, ketiga itu berebetnya kerasa ketika RPM kita bejek, gasnya kita bejek. Nah, sekarang itulah gunanya chat dengan topi miring. Ketika mengenal topi miring di sosmed, chatting, inbox, DM secara langsung agar kita bisa membantu mengarahkan. Setelah kita telisik, ternyata permasalahannya satu ketemu, ya ini ignition coil. Jadi seperti ini kalau mata nggak jeli, mata kamera nggak jeli, susah untuk menemukan kebocoran di titik ini. Sekarang kita cek. Klik. Oke, sekarang kita cek. Jelas kameranya ya. Coba di flash Kak. Oke. Jadi ujung ignition coil itu kita buka, itu kan ada kondomnya tuh. Nah, di sini ada noda warna putih. Mudah-mudahan jelas ya. Nah ini, lihat sekelilingnya, lihat. Di sekelilingnya tidak ada tanda-tanda lain. Tetapi ada satu titik di koil nomor 3. Ini ada noda warna putih. Ingat, ini noda warna putih ya. Kalau noda warna merah saya nggak bisa membahas. Soalnya nek bahaya nek noda warna merah di spray itu bahaya. Wes bahas koil wae sik, Mas. Niki ya. Noda warna putih ini lihat, ini letak kebocorannya di sini. Jadi ketika di RPM-nya kita bejek gasnya, dia mengeluarkan api lebih banyak dan sebagian api dia meletik atau memercik keluar dari satu lubang mikro ini, kemudian menyentuh dengan bodi. Ini kita akan reparasi karena kalau mau ganti ya nanti takutnya yang punya aku nengkono sudah oke Mas, mana nang ngene. Lah, ya kan servisnya di sana Mas, bukan di sini. Jadi ya kita bantu. Ini kita akan perbaiki dengan cara kita, dengan kita simsalabim, abrakadabra, pasti akan sembuh. Tetapi kita infokan bahwa trouble-nya di sini. Padahal di sana katanya sudah oke, koil 4-4-nya oke, busi oke, fuel pump oke, filter udara oke, cek berber. Mudah-mudahan di topi miring dan timnya permasalahan-permasalahan ini akan menjadi ilmu yang kita pelajari setiap hari dan kita bagikan secara gratis di sosial media. Mas Jedol, kamera dikat dulu, kemudian kita akan reparasi ini. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi ini terpaksa kita harus bongkar ulang untuk intake manifold dan busi. Well, ini kita akan cek satu demi satu karena dia meminta paket lengkap ya. Ini adalah salah satu layanan paket yang terlaris di Autoklinik. Ini kita akan bongkar satu demi satu. Kemudian kita sudah pastikan bahwa yang nomor 3 ini ada kebocoran. Tetapi yang 1, 2, dan 4 kita tetap akan melakukan pengecekan. Baik, yuk kita lanjut untuk memastikan kondisi businya. Sekarang kita urutkan ya. Kita melepas busi dengan menggunakan urutan koil masing-masing. Jadi biar nggak salah. Tuh. Nomor 1 kelihatan garing, bersih. Nomor 2 garing, bersih, nggak ada masalah. Jadi kan memang karena tidak terindikasi ada kebocoran ya. Nah, seperti yang kita bahas di video awal bahwa kebocoran ada di nomor 3. Sekarang kita bisa lihat tuh.
businya basah, cenderung basah ya, nomor 3. Ini dari sini saja sudah kelihatan sebenarnya. Nah, selanjutnya untuk nomor 4, garing nomor 4. Jadi permasalahan itu sebenarnya sudah kelihatan di nomor 3. Ini kan berkilau nih, basah no businya. Jadi ini sebenarnya mekanik yang peka. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa pengapian itu tidak baik, tidak sempurna. Jadi jangan buru-buru memvonis sehat sebuah busi dan kuil sebelum melakukan pengecekan seperti yang dilakukan oleh Mr. Topi Miring. Karena itu lumayan membantu buat teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan mengganti selongsongnya saja. Ini akan kita ganti selongsong. Bagaimana prosesnya? Yuk kita ikuti proses penggantian selongsong ignition coil Nissan Grand Livina. Dan produknya sudah kita siapkan di sini. Nissan ya, sudah siap. Oke, sekarang langsung kita buka. Oke, mendekat. Ini adalah koil nomor 3 yang kita anulir sebagai koil yang bermasalah. Ya, setelah melakukan proses pengecekan dengan teliti 1, 2, 3, 4 ternyata permasalahan ada itu nomor 3. Busnya cenderung hitam warnanya, kemudian dia ada sedikit basah karena ini adalah bahan bakar atau bensin yang tidak terbakar dengan baik. Kebocoran juga sudah kita bahas di video pertama, ada kebocoran di blinker. Jadi kita akan ganti selongsong koilnya saja untuk menghemat biaya. Jadi nggak perlu ganti 1 unit seharga 1 jutaan, cukup ganti selongsong koilnya saja. Prosesnya bagaimana? Ikuti mas. Ini kita pegang seperti ini, kemudian kita tarik searah putaran jam. Lepas ya, ingat di dalam ignition coil itu ada ini sebagai resistor, ada spiral. Jadi coil ini terbagi dari 3 sambungan. Sambungan pertama, yang ini as utama dan kemudian ini selongsong kondomnya. Jadi ada 3, ada 4, kemudian 5 dan ini sebagai kepala ignition coil. Jadi kita akan lanjut ke penggantian coil yang baru, ignition selongsongnya ya. Jadi untuk selongsong sudah lengkap, sudah ada spiralnya. Ya ini spiral yang lama, kita nggak pakai. Kita langsung pasang. Kemudian begitu juga dengan resistornya, kalau yang gantian biasanya warnanya hijau seperti ini. Dipasang bolak-balik nggak apa-apa. Dipasang di sini lebih baik. Di sini. Nah selanjutnya dipasang langsung, ditangkapkan dengan diputar ke arah ke kanan atau ke kiri sama saja. Tapi kalau saya enak ke kanan. Sudah selesai. Ini sudah diganti selongsongnya dan ini yang lama. Yang lama ini sudah diganti. Saya yakin penyakitnya nanti akan sembuh setelah dia jauh-jauh datang dari daerah. Mau daerah nanti mau? Daerah Irak. Ya Irak. Dari sini ya. Setelah menemukan kami di sosmed, kemudian inbox dan bertanya, kami respon, ternyata ketemu permasalahannya. Untuk busi kita cukup bersihkan, kita setting kerenggangannya antara 0,80 mm, kemudian kita pasang lagi. Ini ya bukti bahwa di bengkel teman kita di Pluto sana sudah benar-benar sudah dicek. Ini filter udaranya baru dipasang, jadi aroma juga aroma masih baru. Tapi ya karena dia mungkin belum beruntung menemukan penyakitnya, itulah kenapa bengkel ini akhirnya mobil ini akhirnya dibawa ke Topi Miring. Setelah dibersihkan, disetting, sudah tepat waktunya untuk memasang kembali. Untuk busi boleh berurutan, begitu juga dengan koil ya, nggak harus diurutkan 1, 2, 3, 4, boleh dipasang secara acak karena dia hanya sumber atau pemantik api saja. Kecuali kalau firing order atau urutan pengapian, ya harus dicek. Tapi kan ini sudah nggak mungkin berubah lagi. Tuh lihat cara Mas Cedol masang, pakai selang dia. Jadi kalau dijatuhkan, takutnya nanti celah ini ketumpuk dengan bagian bawah dan dia akan berubah lagi. Jadi untuk kekencangan busi dipastikan benar-benar kencang sampai mentok ya. Karena kalau dia kendur atau nggak kencang, nanti dikhawatirkan kompresi itu akan bocor sehingga mesin tidak stabil. Oke, sudah kencang. Selanjutnya intake manifold disiapkan setelah pemasangan ignition coil.
Dan untuk kuil sendiri pemasangannya boleh, nggak berurutan. Dari 1 ketukar nomor 3, dari 3 ketukar nomor 4 boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Selanjutnya pemasangan soket, pastikan dia sudah terkancing dengan suara klik, berarti dia sudah terpasang dengan baik. Oke, selanjutnya intake manifold. Pemasangan intake manifold. Selanjutnya pengencangan secara manual. Jadi di sini ada 1, di sini 2, kemudian di sini ada 1 ya, baut ukuran 10 mm, 3, 4, 5. Jadi ada 5 baut di sini. Ini kita sudah bisa melakukan starter untuk mengetahui kualitas pekerjaan kita, walaupun belum dirapikan semua ya. Tunggu di sini, saya akan nyalakan mobilnya. Lihat, sudah nyala mesinnya. Kedengaran jauh lebih halus dan ini pasti hasilnya akan di top. Tapi baik lagi setelah melakukan proses scanning dan juga test drive, nanti hasilnya seperti apa, bagus baru kita informasikan ke pemilik mobilnya. Sampai dulu sini ya video kita kali ini tentang gejala berbet pincang di Nissan Grand Livina dan juga suara dengung. Jadi sudah kita selesaikan, sekarang tinggal proses scanning dengan scan kemudian test drive. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.